materi perkuliahan pengantar hukum bisnis dengan pembahasan saat ini kita akan membahas tentang Memorandum of Understanding atau MOU. Memorandum of Understanding atau MOU banyak dibuat oleh pelaku-pelaku bisnis ya di Indonesia yang biasanya MOU itu disebut juga bisa dengan nota kesepakatan atau nota kesepahaman. Itu terserah akan digunakan yang mana, yang kata-kata nota kesepakatan atau nota kesepahaman. Sebenarnya MOU itu pengaturannya tidak ada di Indonesia, dan Indonesia secara hukum tidak mengenal adanya MOU. Tetapi MOU ini sering banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau pelaku bisnis dari luar negeri. Nah, akan tetapi kemudian terseraplah konsep MOU ini yang masuk juga ke Indonesia. Sedangkan MOU sendiri tidak ada dasar hukum yang untuk keberlakuan MOU, yang mengatur untuk keberlakuan dari MOU itu sendiri. Akan tetapi karena dia sifatnya mirip dengan perjanjian, kemudian ditarik oleh para pakar atau pendapat sarjana, MOU ini dapat didasarkan pada pasal 1338 buku ketiga KUH Perdata, ya, khususnya di ayat 1 yang menyatakan tentang azas kebebasan berkontrak, bahwa setiap kesepakatan yang dibuat oleh para pihak akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Padahal sebenarnya MOU sendiri tidak ada dasar hukum atau pengaturan di Indonesia. Akan tetapi karena sudah terserap dan sudah banyak digunakan oleh para pelaku bisnis di Indonesia, maka kemudian disepakati secara umum dasar hukumnya adalah pasal 1338 KUH Perdata. Nah, suatu MOU dalam praktek hukum dianggap hanyalah sebuah kontrak yang bersifat simpel, kemudian sederhana, sehingga biasanya dibuat dengan tidak terlalu formal dan tanpa menggunakan akta notaris. MOU juga tidak mempunyai efek apapun terhadap kekuatan hukum. Artinya MOU itu tidak memberikan akibat hukum apabila salah satu pihak membatalkan dari kontrak MOU tadi, ya, tidak memberikan akibat hukum apapun. Jadi ibarat kalau MOU ini seperti orang tunangan, ya, kalau orang tunangan itu kan kalau tidak jadi maka tidak apa-apa, kan tidak ada hal yang dapat dituntut apabila tidak dilaksanakan MOU-nya. Nah, seperti tunangan MOU ini. Jadi hanyalah sebenarnya kalau saya dapat katakan MOU ini kalau tidak dapat dilaksanakan maka dia akan terkait dengan moral, ya, dengan kesepakatan moral. Jadi mungkin bisa saja secara moral apabila salah satu pihak tidak melaksanakan MOU maka mungkin akan malu atau dikucilkan dari kegiatan bisnis baik di Indonesia maupun di luar. Nah, selain itu MOU juga di negara-negara Eropa sering menggunakan istilah head agreement, ya, atau digunakan juga istilah cooperation agreement, atau digunakan istilah agreement saja, ya. Dalam bahasa Indonesia tadi saya katakan MOU bisa dikatakan sebagai nota kesepakatan atau nota kesepahaman. MOU merupakan suatu perjanjian pendahuluan. Mengapa saya katakan perjanjian pendahuluan? Dalam artinya nanti akan diikuti oleh dan akan dijabarkan dalam perjanjian lain atau perjanjian berikutnya yang mengatur secara lebih khusus dan rinci, lebih rigid. Jadi artinya dia hanya perjanjian pendahuluan. Nah, biasanya MOU itu ditandatangani oleh level tertinggi, pejabat level tertinggi dalam suatu institusi atau lembaga. Misalnya kita ambil contoh saja antara rektor UBL dengan universitas di negeri Belanda. Nah, antara rektor dengan rektor. Nah, tapi nanti akan diikuti dengan perjanjian berikutnya yang lebih detail dan lebih ringkas, mungkin akan ditandatangani oleh para dekan-dekan, seperti yang sudah saya terapkan dalam pelaksanaan MOU antara UBL dengan Bank Lampung, yang kemudian yang berikutnya MOU itu merupakan perjanjian pendahuluan dan kemudian diikuti oleh perjanjian yang lebih detail dan lebih rinci, yaitu antara dekan-dekan di lingkungan fakultas di Universitas Bandar Lampung dengan direktur bisnis. Jadi level yang di bawahnya dari level yang tertinggi.
Nah, kemudian oleh karena itu dalam MOU hanya berisikan hal-hal yang sifatnya pokok-pokok saja. Jadi pasalnya tidak banyak, paling banyak 6 pasal, 5 atau 6 pasal. Sedangkan mengenai hal-hal dan ketentuan-ketentuan lain yang mendasar akan ditindaklanjuti dengan perjanjian berikutnya antara para pihak yang levelnya di bawah dari level yang tadi menandatangani MOU. Nah, jenis-jenis atau bidang-bidang yang dapat dilaksanakan melalui MOU bisa berbagai macam, antara lain perdagangan, perjanjian kerjasama antara orang perorangan ataupun dengan badan hukum, kemudian perjanjian negara atau antar negara, perjanjian penanaman modal atau investasi, dan bidang-bidang lainnya, misalnya perjanjian antara universitas dengan universitas, ya. Nah, terdapat beberapa alasan kenapa dibuat MOU terhadap suatu transaksi bisnis. Yang pertama, karena prospek bisnisnya belum jelas benar, sehingga belum dapat dipastikan apakah kesepakatan kerjasama tersebut akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama. Nah, oleh karena itu, agar mudah dilakukan pembatalan, maka kemudian dibuat MOU. Kemudian yang kedua, karena dianggap penandatanganan kontrak masih lama jangka waktunya, dengan mungkin ada proses negosiasi yang alot, daripada tidak ada sama sekali ikatan apapun sebelum ditandatanganinya kontrak atau perjanjian kerjasama, sehingga dibuatlah MOU yang akan berlaku untuk sementara waktu. Ketiga, karena masing-masing pihak dalam perjanjian masih ragu-ragu dan masih perlu waktu untuk berpikir dalam hal penandatanganan suatu kontrak, sehingga untuk sementara waktu dibuatlah MOU. Yang keempat, karena MOU dibuat dari ditandatangani oleh pihak eksekutif atau pejabat trust yang paling tinggi dari suatu perusahaan atau dalam satu institusi, dari suatu perusahaan atau institusi atau badan hukum lainnya, sehingga untuk suatu perjanjian yang lebih rinci dan detail disusun dan dirancang dengan sangat rigid, ya, kemudian dinegosiasikan secara khusus, kemudian dilakukan pendekatan dengan staf-staf dari masing-masing perusahaan, ya, yang lebih banyak khususnya di dalam perjanjian kerjasamanya lebih condong untuk pelaksanaan kontrak. Nah, ciri-ciri MOU yang pertama, isinya ringkas. Tadi saya katakan pasalnya hanya paling sekitar 5 atau 6 pasal saja, bahkan seringkali hanya 1 halaman saja. Yang kedua, berisikan hal-hal yang pokok-pokok saja, ya, muatan pasal-pasalnya hanya yang pokok-pokok saja. Yang ketiga, bersifat perjanjian pendahuluan saja yang akan diikuti oleh perjanjian lain yang lebih rinci. Yang keempat, mempunyai jangka waktu berlaku, misalnya hanya 6 bulan atau 1 tahun atau 5 tahun, ya. Kemudian tergantung dari kesepakatan dari para pihak. Yang kelima, biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan saja, tidak diperlukan akta notaris. Yang keenam, tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang lebih rinci setelah penandatanganan MOU, walaupun dalam kenyataannya para pihak tidak mempunyai rintangan untuk membuat dan menandatangani perjanjian yang lebih rinci. Jadi tidak ada keharusan dalam perjanjian, dalam penandatanganan MOU kemudian ditindaklanjuti oleh perjanjian khusus atau disebut bisa kita sebut dengan perjanjian kerjasama. Tidak ada suatu keharusan, ya. Akan tetapi ini hanya dilihat dari satu moral. Kalau perjanjian tersebut tidak dilaksanakan, MOU tidak ditindaklanjuti, ya ada satu beban moral dari masing-masing institusi, ya. Kedudukan dari atau aspek yuridis dari MOU, yang pertama, MOU itu dikatakan gentleman agreement, bahwa MOU hanyalah merupakan suatu gentleman agreement saja. Maksudnya, kekuatan hukum mengikatnya suatu MOU tidak sama dengan perjanjian biasa. Meskipun MOU dibuat dengan akta notaris, dalam prakteknya justru MOU jarang dibuat dengan akta notarial, ya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa MOU kekuatan mengikatnya hanya sebatas moral belaka, seperti yang saya katakan tadi, ya. Terhadap pihak yang wanprestasi tidak dapat digugat. Sebagai ikatan moral, jika para pihak wanprestasi, maka dia dianggap tidak bermoral dan reputasinya di kalangan dunia bisnis akan jatuh. Nah, yang kedua, MOU itu disebut agreement is agreement, bahwa maksudnya bahwa sekali suatu perjanjian dibuat, apapun bentuknya, baik lisan maupun tertulis, baik pendek ataupun panjang, baik sedikit ataupun banyak, klausul-klausul pasal-pasalnya secara lengkap, ya, ataupun hanya diatur yang pokok-pokoknya saja, tetap saja dia merupakan suatu perjanjian. Oleh karenanya mempunyai kekuatan yang mengikat seperti layaknya perjanjian, ya, sehingga seluruh ketentuan
pasal-pasal tentang hukum perjanjian telah dapat diterapkan kepadanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.